Guys, ketemu lagi di Prim Talk. Kali ini bersama saya Yeni Aresa dan pembahasan kita kali ini cukup menarik dan berbeda dari yang biasanya. Nah, pembahasan kali ini tuh terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini, ya di mana perkembangan zaman itu telah terjadi sehingga membuat seluruh sektor, ya hampir di semua sektor itu berbau digitalisasi termasuk sektor keuangan. Banyak banget produk-produk keuangan, salah satunya adalah crowdfunding, kemudian ada sistem pembayaran, pinjaman online, investasi, dan lain-lain. Nah, sebelum kita kupas lebih dalam lagi terkait pembahasan kita kali ini, nggak ada salahnya kamu follow dulu seluruh sosial media Prim TV. Jangan lupa di subscribe, follow, like, dan komen yang positif. Nah, daripada kita berlama-lama, langsung aja ya. Kali ini saya spesial banget, udah ditemani sama narasumber kita yang luar biasa hari ini ya. Ada Bapak Wan Nuzul Fakhri selaku Deputi Direktur Kemitraan Pemda. Benar ya Pak ya? Betul Bu Yeni. Nah, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Yeni. Ya, alhamdulillah baik ya. Nah Pak, kali ini tuh spesial banget, kita akan membahas masalah ekonomi yang tentunya relate banget sama anak-anak muda gitu ya. Nah, tentunya Pak, saya pernah dapat laporan dan juga ada dari beberapa penelitian yang mengatakan fenomenanya justru yang banyak menjadi pelaku pinjaman online dan investasi bodong itu adalah kaum milenial dan generasi Gen Z. Nah, mau tanya-tanya dulu nih, gimana sih menurut Pak Nuzul terkait dengan fenomena ini gitu? Iya, memang karena berbasis teknologi itu memang tidak bisa dipungkiri tadi yang seperti saya sampaikan, banyak anak muda yang memanfaatkan. Kalau dilihat dari penggunaannya macam-macam nih Bu Yeni. Ada yang memang mereka memanfaatkan fasilitas pinjaman online itu, tapi yang legal ya, itu untuk menambah kemampuan kewirausahaannya. Namanya anak-anak muda ini kan idenya banyak, suka ngumpul, langsung punya ide untuk bikin usaha apa, itu yang produktif. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga, ada juga yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Ya. Misalkan gaya hidup, biasa nongkrong di kafe, lihat teman-temannya punya handphone baru, maka jadi tergiur untuk memiliki juga dan larinya ke pinjaman online. Itu penggunaan yang salah saya pikir. Jadi memang anak-anak muda sekarang itu ada yang memang jalurnya benar, ada juga jalurnya salah ya dalam menyikapi pinjaman online ini ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ternyata gagal bayar dalam pinjaman online itu kira-kira gimana ya Pak? Nah, sebelum ke sana mungkin kita harus pilah dulu ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Cara ngebedainnya gimana kira-kira? Nah, ini saya kasih tahu nih. Ini makin seru nih kayaknya. Iya. Kalau yang legal itu memang berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Artinya dia punya legalitas dari otoritas jasa keuangan untuk berusaha untuk memberikan pelayanan pinjam meminjam secara online. Artinya mengantongi surat izinnya ada gitu ya Pak? Izinnya ada. Benar. Kemudian juga dari sisi akses kepada fitur-fitur perangkat handphone yang dimiliki oleh si konsumennya itu ada batasan-batasannya. Mereka hanya bisa mengakses kamera, mikrofon, sama location. Nah, kami sering sampaikan itu gampang singkatannya. Camilan. Nah, apa itu Pak? Wah, itu tadi. Seru nih. C-nya kamera. Ya. Mi-nya mikrofon. Lan-nya location. Location. Nah, jadi bukan cemilan ya Pak ya, camilan. Camilan. Nah, tetapi kalau yang ilegal, nah ilegal itu ya pertama ya legalitasnya nggak jelas. Kadang ngaku-ngaku aja. Jadi nanti teman-teman anak-anak muda ya bisa cek nanti ke otoritas jasa keuangan mana yang legal, mana yang ilegal. Kemudian kalau yang ilegal itu dia menawarkannya itu nggak jelas ya. Masuk aja ke handphone kita gitu kan. Kemudian lokasi kedudukan kantornya juga kita nggak ketahui gitu kan. Nah, yang paling parah adalah yang ilegal itu dia bisa mengakses tidak hanya yang camilan tadi, tapi seluruh database di handphone kita. Nomor kontak kita dia bisa ambil gitu kan. Nah, itu yang perlu diwaspadain. Saya punya pengalaman bahkan Pak. Nah, gimana itu? Pengalamannya itu ada yang
pinjam online, ya kan? Nah, saya tuh nggak kenal nih siapa, tiba-tiba saya ditodong aja tuh di SMS gitu kan, tolong bayar ini gitu. Terus sampai terkejut, minta tolong kantor polisi kali, gitu. Ini yang berarti itu bentuknya ilegal ya Pak ya? Nah itu yang ilegal, karena yang legal kami mengeluarkan peraturan tidak boleh memberikan penawaran-penawaran langsung kepada si konsumennya secara langsung tanpa izin. Nah, ini relate dengan pertanyaan Bu Yeni tadi, kalau bermasalah gimana? Kalau yang legal, kalau yang bermasalah ya kepada kita saja yang akan ditagihkan gitu ya. Ke OJK-nya ya? Ke konsumennya lah, ke konsumennya. yang mau minjam ya, anak-anak muda nanti kalau minjam ke yang legal, kalau bermasalah otomatis ya namanya pinjaman kan harus dikembalikan. Bener. Jadi yang ditagih kita yang meminjam. Kita yang meminjam. Tetapi kalau yang ilegal, karena mereka bisa mengakses seluruh database di handphone kita, maka kalau ada bermasalah, itu biasanya mereka langsung memberikan teror intimidasi. Benar ya. Katakanlah ke sobat muda misalkan minjam ke yang ilegal, karena si platformnya itu bisa mengakses database kontak telepon, kadang nanti akan ditagihkan ada SMS ke saudara kita, orang tua kita, teman kerja kita, sahabat kita. Jadi privasi kita yang minjam tuh jadi ketahuan dan mempermalukan kan jadinya. Benar. Gitu. Jadi istilahnya data kita tuh tersoap gitu ya Pak ya. Jadi nggak ada privasi lagi dong gitu kan. Nah, itu jadi salah satu kekurangannya juga ya dari fintech ini tadi. Nah, tadi kan kalau Bapak bilang ya kalau resikonya kalau ilegal ya itu tadi akhirnya terjadi yang namanya hal-hal yang mungkin bikin malu juga ya. Apalagi sekarang ini kan fenomena yang udah nggak asing lagi ya Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang gini Pak, terus kalau misalnya udah 90 hari nggak bayar udah diamin aja, ntar juga nggak akan ditagih lagi. Itu gimana Pak kira-kira? Yang namanya pinjaman itu kan memang harus dibayar ya, harus ditagih. Nah, kalau yang legal tadi, tentunya kan kami di Otoritas Jasa Keuangan itu kan mengadministrasikan seluruh administrasi pinjaman seluruh masyarakat kepada lembaga jasa keuangan. Nah, kalau nanti tidak dilunasi, dibayar, otomatis nanti namanya akan tercatat di sistem informasi keuangan atau SLIK. Maka otomatis terblacklist namanya Terblacklist. Jadi yang namanya kita kan biasanya punya usaha, untuk mengembangkan usahanya biasanya ingin mendapatkan pinjaman lain dari lembaga keuangan lainnya, bisa perbankan, bisa perusahaan pembiayaan gitu. Kalau sudah di blacklist ya, itu nanti akses keuangannya nanti akan terhenti gitu. Karena database-nya nama baiknya sudah tetap akan merugikan pastinya. Tetap akan merugikan. Nah, ini buat Sobat Primes ini kan harusnya tetap waspada ya. Jadi jangan berbuat tapi nggak berani bertanggung jawab gitu. Tapi saya kasih tip, sebenarnya pinjam itu yang penting kita sesuai dengan kapasitas kemampuan bayar kita. Nah, itu yang dia. pertama. Iya, benar-benar. Kalau kita sanggupnya dalam 1 bulan mencicil katakanlah 100.000, maka jangan ambil pinjaman yang cicilannya lebih dari itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk yang pinjaman online itu pinjamlah untuk tujuan yang produktif. Misalkan tadi anak-anak muda nih mau buka usaha, otomatis kan kalau usahanya berkembang itu ada penerimaan ya dari usahanya dan itu digunakan untuk membayar cicilan pinjamannya. Tetapi kalau untuk yang konsumtif ya itu pasti akan tunggu waktunya, akan bermasalah nantinya. Ini yang perlu digarisbawahi nih. Nah, ini ya mungkin teman-teman atau sobat muda yang menonton ini kan ada fenomena konser Coldplay. Iya, benar. Nah, ini biaya mahal tuh, Pak. Biaya mahal. Tapi pingin, gimana Tapi tuh, pengen, dan ini nggak terulang lagi dalam beberapa tahun kemudian Coldplay akan ke Indonesia gitu. Jadi bela-belain datang ke pinjaman online. Iya, benar. Untuk nanti digunakan membeli tiketnya gitu. Nah ini kan konsumtif gitu. Kalau kita nggak
tidak pahami mengenai kemampuan membayar kita. Makanya kami juga dalam sosialisasi kepada masyarakat itu selalu kami sampaikan bahwa utamakan itu memenuhi kebutuhan dulu dibandingkan dengan keinginan gitu. Kalau kebutuhan tuh memang sifatnya itu segera, kemudian juga ada perencanaannya, tapi kalau keinginan itu nggak terbatas, sehingga kita nggak refleksi kemampuan membayar kita seperti apa. Oke, menarik banget ya. Jadi ilmu nih buat kita semua ya kan Pak. Nah, terus Pak kalau misalnya nih, ya gagal bayar, terus ditagih nih sama jasa debt collector gitu kan.